Hal itu silakan teman-teman boleh duduk. Dan saat ini kita akan meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita di sesi 1 ini. Kayolah orang yang baik dan kasih. Semua siap doa, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan
untuk hari ini, untuk waktu ini, untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk narasumber, untuk semua yang hadir pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami bisa ada sampai pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih kami sudah makan bersama, kami sudah fellowship bersama, dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai, yang mengurapi Ibu Pendeta dalam setiap apapun bahan yang kami akan dibicarakan, yang akan dipaparkan bersama-sama dengan kami. Semua itu Tuhan bisa berguna bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan bisa kami aplikasikan di gereja kami masing-masing. Berkati kami semua, berkati Ibu Pendeta, kami semua yang hadir, kami semua yang mendengarkan, dan ruang tempat kami seminar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam nama-Mu saja. Amin. Amin. Oke, teman-teman, tadi bilang kita benar-benar ngasuh lebih dalam lagi dari setiap hari kita masing-masing. Hanya Tuhan yang bisa menilai seberapa dalam kita mencintai. Dan saat ini, apakah kerja bersama Tuhan itu mudah atau sulit? Semoga melalui pujian ini kita diingatkan, sesusah apapun bekerja bersamanya akan terasa manis. Kita berdiri kerja buat Tuhan selalu manis. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuat diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia ikut salib. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuat diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Buang diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta siapa? Serta Tuhan selalu manis. Oke. Mau berdiri terus temani saya juga boleh. Baik. Selamat siang kakak-kakak yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan saya Kristiana Sri Utami. Itu nama yang diberikan orang tua sama saya. Tapi biasanya saya punya nama ngetop dulu. Banyak nama ngetop saya. Waktu zaman sekolah panggilannya Utami. Tapi kalau di gereja biasa dipanggil Kristin. Pusing kan? Di rumah panggilannya Tintin. Nah, lain lagi kan pusing. Jadi biasanya sih banyak yang panggil Kristin. Tapi kemudian belakangan lebih senang saya kalau dipanggil nama lengkap saya Kristiana. Asik. Tapi terserah apapun itu ya. Terus kemudian perkenalan dulu boleh ya, karena kata orang karena nama kita sayang kan? Tersayang maka tercinta.
pendeta. Karena saya orangnya romantis, saya suka jadi cinta. Jadi saya harus berkenalan. Saya sekolah dari STT Duta Wacana sama dengan pendeta Bapak Ibu banyak ya yang berasal dari Duta Wacana. Mungkin satu angkatan saya itu pendeta Agus Wijaya GKI Serpong ya. Terus saya sebelum jadi pendeta sempat melanglang buana di sekolah. Yang pertama saya sempat 3 tahun di PSKD, lalu kemudian dari tahun 2000 sampai 2006 di Penabur Jakarta di Muara Karang SDK 10 dan sempat SDK 9 di Menteng. Lalu kemudian Tuhan, nah saya lagi sekolah di Depok dan masih nyerempet Penabur waktu itu di Depok, pengen ada satu sekolah namanya KSW Prima, pengen bekerja sama, dan itulah terjadi pertama kali Penabur punya mitra jenjang SD, mitra Penabur namanya. Itu kalau Bapak Ibu yang pernah lihat ada di daerah Raden Saleh di Depok, ada satu bangunan yang saya bangun itu dulu. Nah, tapi waktu itu masih namanya mitra Penabur. Lalu sekarang sudah beli sama Penabur, jadi Penabur. Cuma pada saat Penabur hadir di Depok, Tuhan sudah kalau saya kembali ke asal, jadi pendeta gitu ya. Bukan ke gereja asal padahal, ini tempat saya melayani sekarang juga kalau saya bilang kecemplung gitu ya, apapun itulah namanya GKP Jabar, itu sebenarnya dulu sempalannya dari gereja Pasundan Bogor. Nah, itu kira-kira perkenalan dari pelayanan yang saya lakukan. Kalau untuk bicara ke GKI-an, orang sudah kadang-kadang susah membedakan. Bahkan gereja saya ini selalu bilang, Bu Christine masih GKI. Karena 9 tahun saya penatua di GKI Depok. Jadi kalau teman-teman yang pernah tahu GKI Depok, 9 tahun saya di GKI Depok sebagai penatua. Ya, Pertama pada kelas 10. ya itu dia, betul. Dengan Pak Toedan kan, atau Pak Buas ya. Makanya hafal betul. Lalu kemudian perkenalan berikutnya, tadi Bapak Ibu lihat, kakak-kakak lihat saya datang dengan 3 adik-adik saya. Kan kakak, ya kan? Itu yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kebetulan saya sekarang sudah single lagi gitu ya, karena yang dulu memiliki saya dia lebih senang pulang kepada Bapa di surga. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan yang lain lagi. Ya kan jadi nggak ngantuk kan, karena habis makan pasti ngantuk. Lalu kemudian kalau untuk yang lain, nanti kalau ada yang mau beli mau kasih kado untuk ulang tahun, kita bisa hubungi nomor ini. Oke, kakak-kakak. Gitu dulu ya perkenalan dari saya. Baik, hari ini saya diminta yang pertama membawakan sesi tentang sekolah minggu milik bersama. Itu katanya ya. Saya kepengen kakak-kakak lihat dulu 2 lagu yang saya tulis. Kak boleh lihat kak? Slide itu saya punya. Mudah-mudahan 2 lagu ini kenal. Kita mau pilih yang mana kalau saya bilang begitu? Bukan. Yang sesinya saya. Ada nggak sih? Belum dimasukin? Tadi saya lihat. Saya tadi udah ngintip. Bukan. Iya. Kita sabar kak. Ya, sudah 51. Nah, itu dia. Yang paling nomor 2. Yes. Nah, itu dulu yang pertama. Tahu lagu ini? Karena anak-anak saya dulu di GKI Depok, itu lagu favoritnya. Apalagi tadi lihat yang cowok waktu dia kecil suka banget lagu ini. Sekolah minggu paling yahut anak-anaknya ikut nyanyi bareng-bareng, kan nyanyi bareng-bareng. Sekolah minggu paling yahut anak-anaknya ilmu pujian yang kirang-kirang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut cukup. Satunya lagi saya ingin nanya nanti mana yang paling pas dengan sekolah minggu ya, kalau ini tahu. Waduh, di gereja pakai PKJ ternyata. Kakak tahu kalau gini kan? Ini Mars sekolah minggu ya, kakak-kakak harus tahu. Aku anak sekolah
Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Baru tahu kan? Baru tahu? Swear baru tahu? Ya ampun. Itu aku udah lama loh kakak. Nanti dibuka di PM ya. Atau buka deh di Google. PKJ 193 itu udah tahun berapa? Kita coba coba semangat. Aku akan selalu mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Pertanyaan saya sekarang, sekolah minggu GKI persis kayak isi lagu yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Dua orang boleh. Kenapa? Kenapa kakak bilang yang kedua? Harus ada alasannya. Itu cowok sama cewek. Kenapa? Iya Pak, panitia kemarin kan bilang ya ada hadiah ya. Siap. Yang jawabannya paling keren dia ya. Siap. Panitia udah siap kok katanya. Yuk siapa? Kalau bilang ya siapa? Bawa bunda silakan dulu. Sesuai dengan yang seperti tadi karena di sekolah minggu itu memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, kemudian yang kedua, anak sekolah minggu diajak untuk melayani menjadi murid Yesus, menjadi pelayan. Terima kasih Bunda. Yang pertama katanya sekolah minggu tempat memperkenalkan Yesus, dan yang kedua diajak untuk melayani. Satu lagi yang pria, yang laki-laki, yang gentleman. Sorry, tadi kalau Bunda maaf, saya udah kenal jadi pengen enak aja. Perkenalkan Kak, lalu saya ajak Kak Freddy dari gereja mana? Saya Kak Freddy dari GKI Serpong. Oke. Saya membayangkan anak sekolah minggu. Saya kebetulan mengajar di kelas 6. Bayangkan mereka menyanyikan lagu ini menjadi semangat dan menjadi Kristen sejati. Kalau yang pertama itu kan soalnya imut-imut, jadi lebih ke fisikal, lebih ke jasmani. Jadi saya lebih cocok lagi yang kedua. Seperti itu. Cocok atau sekolah minggu di Serpong Iya. gimana menurut saya? Gimana? Menurut kakak, menurut Kak Freddy, di Serpong itu yang mana? Yang satu atau yang dua? GKI Serpong itu yang kedua. Yang kedua sekolah minggunya? Yes. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih, tepuk tangan buat Bunda sama Kak Freddy. Baik, teman-teman, kenapa saya bertanya begini? Karena banyak kali kita ribut tentang ini sekolah minggu nggak diperhatiin, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita ini sekolah minggu itu konsepnya apa. Dulu yang pertama ya, kenapa saya bilang konsepnya apa? Kan kita hanya melaksanakan apa yang biasanya ada di gereja, betul nggak? Yang biasanya ada di gereja. Apa sih sekolah minggu? Anak-anak datang di gereja, ada ruangan yang disiapkan di pojok sana, gitu kan? Betul kan? Saya cuma ngatakan di pojok sana. Kakak saya dari umur 17 tahun jadi guru sekolah minggu, jadi fase. Tahu rasa sakitnya, gitu ya. Apa yang dialami kakak persis tahu. Terus udah di pojok sana, kadang ruangannya seadanya, gitu ya. Tapi kaca terbuka kok, Kak. Ada udara. Ada AC-nya, angin cepoi-cepoi. Terus pakai kursi nggak? Pakai karpet bisa apa-apa sekolah minggu. Lihat. Nah, lalu kemudian selain kita nggak ngerti konsepnya karena biasanya hanya begitu, lalu biasanya sekali lagi biasanya ya sebagai kata ya, ada datang ke sekolah minggu, nyanyi dengan firman Tuhan. Yuk kita aktivitas. Ayo cepat dikumpulkan.
selesai pulang. Betul ya? Itu kan pola kita kan? Nah sekarang saya mau ngajak kakak-kakak untuk belajar dulu dari sejarah. Ini pelajaran nggak enak, ngantuk lagi, tapi harus tahu. Kenapa saya mau minta kakak-kakak lihat sejarah? Supaya kita tahu konsep awal yang namanya sekolah minggu. Kayola, yang untuk peserta sudah di-share? Udah, oke. Kakak saya sudah share ke kakak kalian, ke kakak semua ya? Kenapa? Atau saya nggak bisa jalan? Nah, ini ada dua gitu ya, jadi bisa. Yang pertama, kakak-kakak boleh lihat di paper yang saya kasih, karena kita sekarang sudah kertasless katanya begitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak usah mau copy-copy, supaya nggak banyak nebang komen. Kita lihat sejarah sekolah minggu. Sekolah minggu itu dimulai di abad 18. Dan ketika sekolah minggu pertama kali muncul, itu konsepnya berbeda dengan yang kita punya sekarang. Awalnya sekolah minggu itu muncul karena keprihatinan seorang Robert Rees. Kenapa dia prihatin? Karena pada waktu itu sedang revolusi industri, lalu kemudian saat itu banyak kelompok-kelompok miskin ada di Inggris, dan itu jumlahnya nggak sedikit. Dan anak-anak yang punya kesempatan sekolah cuma sedikit. Sekolah ya, bukan ke gereja. Catatan ya, sekolah, betul-betul sekolah umum. Lalu kemudian buruh yang bekerja pada saat itu bawa anak-anak itu pun dipekerjakan sama pengusaha-pengusaha saat itu. Kenapa? Itulah perang ajarnya pengusaha dari dulu, ternyata sampai sekarang banyak pengusaha nakal gitu ya. Ini anak-anak ini dijadikan tenaga kerja murah. Jadi mereka biar bisa dibayar murah. Dari Senin sampai Sabtu mereka kerja nggak ada libur. Mereka libur hanya hari Minggu. Dan ketika hari Minggu mereka libur, bisa dibayangkan dong. Anak kecil nggak punya waktu bermain, ketika ada waktu libur apa yang dilakukan? Segala macam dia lakukan main. Sampai akhirnya hal-hal yang brutal, yang sifatnya kriminal dilakukan. Makanya Robert Rees lihat, kok jadi gini ya? Dan itu mengerikan. Padahal Robert Rees bukan seorang teolog, bukan juga pendeta, dia cuma seorang wartawan. Nah, karena dia wartawan, jadi dia mengamati, melihat ya. Dia mengamati, dia melihat, dia sendiri seorang pemilik percetakan, penerbit harian di Gloucester, Inggris. Dia melihat semua hal itu dan dia merasa ada yang nggak pas nih gitu. Nah, yang luar biasanya Robert Rees punya hati, itu yang saya kagumi. Sampai akhirnya saya memilih untuk konsen dengan pendidikan agama Kristen karena jatuh hati dengan hatinya Rees yang melihat kasihan anak ini. Hari Minggu bisa dimanfaatkan. Maka kemudian dia membangun yang namanya sekolah minggu. Jangan dibayangkan membangun sekolah minggu seperti saya tadi membangun sekolah yang sekarang dipakai penabur dengan berapa lantai ke atas dengan warna-warni yang cantik. No. Di paper kakak bisa baca. Pertama kali tempat untuk sekolah minggu adalah dapur seorang ibu yang bernama Edith kalau nggak salah ya. Saya saya mesti harus lihat. Kadang-kadang saya ini kenapa jadi ngeheng semua ya? Sabar ya, Kak, sebentar aja. Saya harus buka. Namanya Medit. Di dapur Medit, semua kegiatan belajar, mengajar, thank you Kak. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Padahal tadi dibuka, tapi dia ngeputar terus. Iya, kita lihat di sana. Medit memberikan ruangnya untuk dipakai bersekolah. Medit sendiri dibayar untuk apa? Untuk ngajar dan sewa tempat atau sewa dapurnya untuk ngajarin anak-anak. Ngeri ya, pertama di dapur, catat ya kakak, di dapur. Lalu apa yang diajarin? Concernnya Rees, Kak kayaknya boleh lihat slide berikutnya deh. Nah, concernnya Rees saat itu adalah literasi, moralitas, dan ilmu kesehatan dan kebersihan. Kenapa? Karena dilihat ini anak-anak
di zaman revolusi industri ini banyak banget yang dijadikan tenaga kerja murah, lalu mereka nggak ngerti baca, apalagi tulis. Terus kalau sudah nggak ngerti baca tulis, konsekuensinya apa? Moralitas pasti rendah dong. Moralitas rendah. Kalau sudah moralitas rendah, kira-kira ngerti nggak artinya bersih, kotor, sehat? Enggak. Dan itu mengerikan sekali kan? Kalau itu ada di anak-anak. Saya ingin mengajak kakak-kakak membayangkan anak-anak yang di Afrika kayak yang sering terjadi kelaparan, yang sering mungkin pernah terdidik atau tersimpan ingatan kita anak di Ethiopia lah. Atau sekarang anak-anak korban perang kayak di Afghanistan dan sebagainya. Bisa kita lihat modelnya kayak gitu. Ngeri kan? Kalau itu ada di Inggris loh saat itu. Ngeri kan? Ngeri sekali pastinya. Nah, 3 hal inilah yang menjadi fokus Rick dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah di hari Minggu. Maka kenapa disebut sekolah Minggu? Karena diadakan di hari Minggu. Mereka diajar baca, diajar tulis, dan diajar untuk membaca. Kakak boleh periksa. Rick adalah seorang, saya harus mengatakan seorang Kristen yang luar biasa. Dia bukan hanya berpikir tentang 3 hal ini dilakukan dalam bentuk proses belajar yang hitungannya hanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Tolong dilihat. Saya ada tulis di situ. Jam 10 sampai jam 15 berapa jam? Cuma 2 jam. Tapi kemudian coba diperiksa lagi. Jam berapa anak-anak itu disuruh datang lagi? Ngapain? Belajar apa, Kak? Ibadah, disiplin, kebaktian. Kebaktian, betul. Kalau yang baca kan lihat. Jam 10 sampai jam 12 mereka belajar untuk hal-hal ini. Jam 1 siang mereka harus balik untuk kebaktian, untuk ibadah. Maka literasi yang suka dipakai bahan untuk bacaannya adalah Alkitab. Kita tahu ya sekarang ya, itu sederhananya aja. Dan bukan waktu itu aman-aman aja loh, enggak. 1 tahun pertama masih oke. 1 tahun kedua mulai ada gejolak. 3 tahun pertama, Ibu Medit aja udah nyerah. Kenapa? Ngebayang dong anak yang diajar, bukan cuma gak bisa diem polanya, kayak orang. Ngebayang anak-anak kayak gitu ya. Belum dengan kata-katanya yang kasar, seperti itu dan sebagainya. Ibu Medit bukan guru yang siap. Gak ada yang siap saat itu, gak kuat dia. Akhirnya sampai cari guru yang lain. Bahkan bukan cuma guru, pengusaha saat itu mulai meropong ya, kurang ajar si Robert ini. Kenapa? Kenapa kurang ajar? Ini kalau anak-anak ini pinter baca tulis, dia tahu, dia bisa minta uang gede. Nah, aristokrat zaman itu kurang ajar luar biasa. Maka dianggap sekolah minggu saat itu adalah semacam kayak pengajaran-pengajaran sesat, dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai kelompok yang ingin mengacaukan kondisi Inggris saat itu. Ngeri ya? Cuma gara-gara mereka nggak mau bayar anak-anak itu dengan harga yang benar. Kenapa? Karena ancaman. Orang pinter itu ancaman buat aristokrat sama zaman itu. Nah teman-teman, itu sekolah minggu yang ada di abad 18 sampai 19. Akhirnya terus kemudian memang jadi sekolah, makanya muncul sekolah Kristen bla bla dan sebagainya. Lalu kemudian di abad 20 itu gereja mulai ngambil, karena ketika keluarga Wesley, John Wesley dan sebagainya melihat ini juga bagian yang bagus, mulai pada mengambil ideanya Robert Reagan ini ke dalam gereja. Tapi masih bentuknya sekolah. Ingat ya, sekolah. Nah, yang jadi persoalan, ketika sekolah minggu betul-betul masuk ke dalam gereja kita, yang sampai hari ini kita kerjakan, kita nggak pernah memikirkan sekolah minggu ini sebenarnya mau kita fungsikan dan dudukan dalam fungsi yang seperti apa. Kalau Robert Reagan tadi jelas, ada pendidikan, betul ya?
tentang literasi, moralitas, ilmu kesehatan dan kebersihan. Jam 1 siang mereka ke kebaktian, mereka ibadah. Kita bagaimana? Itu persoalan. Betul? Itu persoalannya. Makanya kadang-kadang kita berpikir, aduh, sekarang kebaktian sekolah minggu seperti tempat penitipan anak. Betul ya? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kalau kita bilang tolong orang tua menemani anak-anak sekolah minggu, apa jawab mereka? Saya nggak ibadah dong. Betul nggak? Saya nggak ibadah dong. Maaf, ini juga sama korelasinya dengan tadi waktu jam berapa kak? Nanti sore guru sekolah minggu merasa tidak ibadah ketika dia melayani sekolah minggu. Saya kalau udah kayak gitu, yang saya pikir apa? Berarti gue juga gak ibadah dong ya kalau gue melayani ibadah. Serius kak? Saya berpikir itu. Di atas mimbar, gue ibadah gak sih ini gitu? Guru sekolah minggu aja bilang, kalau dia melayani sekolah minggu gak ibadah. Kakak-kakak, ini persoalan yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena kita sudah merasa nih sekolah minggu nih gak jelas milik siapa. Kak coba lihat deh slide berikutnya. Nah, masa ini lihat ya, sekolah benar-benar bicara tentang sekolah dengan berbagai macam ilmu dipelajari, bukan hanya belajar Alkitab, dan tujuannya bagi kalangan miskin. Kalau sekarang saat ini nama tetap sekolah minggu, tapi dijadikan ibadah bagi anak-anak. Meski kadang dalam rupa, maaf ya, saya harus menyebutnya yang kurang jelas. Kenapa? Di mana ada ibadah, ada bentuk, yuk adik-adik kita games dulu. Ya semuanya, mana ada ibadah games? Biar happy kakak, biar happy, biar senang. Yuk semua tanya. Apa? Ada lagi yang ciki. Boleh kalau dalam kegiatan begini, tapi kalau itu ada dalam ruang ibadah, make sense nggak sih? Sorry ya, maaf. Kita buka sama-sama hari ini supaya guru sekolah minggu GKI Jakarta GKI kelas Jakarta 2 punya satu frame yang sama, nanti ngomong sama Komisi Anak Sinode. Kita bilang ibadah, tapi ada permainan. Belajar, tapi ada bagian tata ibadah di dalamnya. Ayo adik-adik kita pulang, sebelum kita terima berkat, kita berdiri. Oh berkati kami. Gimana ceritanya? Rumpun ibadah berantakan di sekolah minggu. Udah seperti kenalan sama gue ya. Lihat ya, jadi kalau ditanya, kalau ada tema sekolah minggu milik bersama, tadi kakak bertanya ada apa ya, kok ada tulisan sekolah minggu, ada apa dengan ini? Ya ada apa ya, karena kita belum pernah bersama-sama berpikir sebenarnya sekolah minggu ini mau kita posisikan seperti apa. Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, adakah di gereja kakak-kakak di Klasis Jakarta 2 yang masih menyebut komisi sekolah minggu? Semua sudah komisi anak. Lalu hari Minggu kita sebut sebagai ibadah sekolah minggu. betul ibadah anak. Tapi kontennya masih seperti tadi ya. Iya masih seperti yang tadi ya, sekolah minggu yang ada permainannya, ada aktivitasnya, sementara rumpun ibadah tidak kita kerjakan. Oke, ketemu kita sekarang. Ini persoalannya. Makanya kalau kakak-kakak ingat, kalau ibadah sekolah, kita sebut ibadah sekolah minggu ya. Ibadah sekolah minggu pasti ada majelis pendamping, pasti ada kan? Tapi majelis pendamping tidak akan duduk di dalam. Akan lihat kontrol kelas 1, kelas 2, kontrol kan? Padahal fungsinya harusnya tidak itu, dia juga duduk ibadah. Di mana ceritanya? Coba kalau kebaktian remaja, dia duduk manis. Kebaktian pemuda, dia duduk manis. Kebaktian lansia juga dia duduk manis dan seterusnya. Dan sekolah minggu dia kontrol seolah dia kayak pengawas atau kepala sekolah. Dia perhatikan, oh iya berjalan, tetapi berjalannya seperti apa? Itu yang harus kita luruskan bersama. Clear ya kak di sini? Ada hal yang harus kita perbaiki. Komisi anaknya udah benar. Kita sebut ibadah benar, tapi ibadahnya ibadah sekolah minggu. Tapi berarti masih ada satu lagi konten di dalam yang harus kita perbaiki supaya nggak akan terjadi lagi
Orang tua masuk di dalam ruang ibadah, tapi tidak ibadah. Atau bahkan menyerahkan tugas menemani anak ibadah kepada pengasuhnya. Kalau pengasuhnya itu adalah tantenya, omanya, yang notabene sama-sama Kristen, kita bisa himbau, bisa ajak. Tapi kalau bukan, kita kesulitan. Lalu kemudian, kalau sudah begini, harusnya gereja dalam hal ini majelis jemaat dan komisi anak ya harus bersepakat menjadikan ruang sekolah minggu adalah ruang ibadah yang benar, yang di dalamnya sama seperti kita memperlakukan gereja atau ruang gereja kita, ruang ibadah kita sama, supaya sekolah minggu menjadi bagian integral di dalam gereja yang bukan sendiri-sendiri gitu. Karena rasakan sekolah minggu kayak saya menyebutnya ada negara di dalam negara, ada organisasi di dalam organisasi, dan itu selalu sekolah minggu. Sekolah minggu, guru sekolah minggu itu selalu dilihat sebagai kelompok eksklusif. Itu kelompok sendiri. Bahkan kadang-kadang guru sekolah minggu itu karena sering kumpul persiapan tiap minggu, selalu berkumpul, selalu berkomunikasi. Udah deh, kalau guru sekolah minggu susah, mereka orangnya keras-keras. Terus akhirnya kadang-kadang terjadi pergesekan majelis dengan guru sekolah minggu. Nah ini karena belum ada satu pemikiran yang sama, satu pemahaman yang sama. Ini yang harus kita bedah hari ini. Mau kita apakan sekolah minggu kita? Kak, boleh lihat berikutnya? Nah, mau kita apakan? Apakah betul kita ini komisi anak? Maka kalau memang ini komisi anak dan bukan sekolah minggu dalam cara berpikir Robert Graves ya ibadahkan. Supaya kita bisa dengan tegas mengatakan ini ruang ibadah. Dan anak-anak juga sudah bisa diperlakukan untuk membiasakan diri masuk ke ruang sekolah minggu sebagai ruang ibadah. Jadi nggak ada juga orang tua yang datang, bukan cuma pengasuh ya, orang tua juga ada yang, apa kabar sis? Tentu, papa, mama, tolong ikut ibadah ya. Iya kan? Saya dulu gemes kalau lagi ngajak adik-adiknya nih yang di pojok sana, mama bertemu ngobrol, papa di sana bertemu ngobrol. Kenapa kalau tidak ada satu pemahaman yang sama bahwa ini ibadah? Nah, kalau sudah begini, kalau kita sudah punya satu frame yang sama bahwa sekolah minggu adalah ibadah anak, maka kita bisa bilang sama mereka, mari anak-anak, adik-adik, kita mau persiapkan hati, kita mau ibadah, papa, mama semua, kita mau saat teduh bersama. Boleh dong? Kalau dulu saya biasanya begini, kita satu bersama-sama, semuanya tidak ada yang ribut lagi, nanti minta tolong ya, mama sama Ben, tolong buka dalam doa. Tapi udah saya sampaikan, mamanya Ben, saya panggil, kita ikut berdoa, minta tolong untuk pimpin dalam doa, pembukaan. Kita libatkan mereka supaya punya harga. Sekolah minggu ibadah anak jadi punya harga. Harganya bukan mau dinilai baik, hebat bukan, tapi inilah ibadah. Lalu kemana Kak aktivitas? Selesaikan dulu semua ibadah sampai amin, baru ini saatnya pembinaan. Yuk, adik-adik, kita tadi sudah ibadah. Sekarang kita mau sama-sama belajar mengingat kembali cerita firman Tuhan tadi dalam bentuk mewarnai, tapi nanti habis diwarnai sampai yang bisa bercerita. Ada rewardnya, boleh. Selesaiin dulu ibadah supaya ada harga dan orang bisa mengatakan sekolah minggu itu ya ibadah. Sekolah minggu itu milik gereja, bukan. Kakak boleh lihat di bagian belakang dari mana Kak? Saya dari paper saya menuliskan tentang 10 konvensi. Nah, 10 konvensi hak anak. Kenapa saya tuliskan itu? Karena
belakangan ini kalau kakak-kakak menyimak informasi setelah persidangan persidangan raya PGI di Toraja, itu apa namanya, didengungkan ajakan untuk membangun gerakan gereja ramah anak. Pernah dengar istilah itu? Ya, pernah. Apa yang kakak pahami tentang gereja ramah anak? Mengandung kekerasan? Tidak mengandung kekerasan. Apa yang tidak mengandung kekerasan, Kak? Oke, tidak hanya sesederhana itu. Kebetulan 20 Februari kemarin di tingkat Jawa Barat kami baru melakukan seminar dan kami mau menandatangani fakta integritas tentang bagaimana mewujudkan gereja ramah anak di tingkat Jawa Barat. Karena dorongannya akan dilakukan di tingkat nasional. Apa itu gereja ramah anak? Kalau di kalangan pendeta-pendeta atau di kalangan majelis, bahasanya begini, nama-namain duit aja gereja ramah anak. Karena yang mereka pahami, kalau gereja yang ramah anak menyediakan toilet untuk anak-anak. Saya pikir, masa gerakan ramah anak cuma itu yang dipikirannya? Tuh, 2, menyiapkan lahan untuk bermain. Rasanya juga nggak sesepele itu gitu. Dan beberapa gereja juga menyediakan tempat baik outdoor maupun indoor ada untuk bermain. Lalu yang ketiga, nah ini dia, yang banyak orang nggak paham. Gereja ramah anak itu tadi, di dalam kegiatan beribadah harusnya tidak ada yang namanya kekerasan dalam bentuk apapun. Semisal, Christine, nggak usah ribut, itu udah kekerasan. Tangan udah begini udah kekerasan, itu tidak dilakukan. Makanya harus kita lakukan dalam bentuk ibadah. Gereja ramah anak juga ingin menekankan bahwa anak punya hak. Lihat ya, ada 10 amanat dari PBB, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi selain dia butuh makan, pengakuan, identitas, dan sebagainya. Mereka juga butuh untuk punya pengembangan diri dalam hal keimanan, keyakinan, dan itu tempatnya di ibadah. Di mana anak-anak kita beribadah supaya mengenal liturgi, mengenal ke-GKI-an. GKI itu terkenalnya selama ini apa sih? Anak-anaknya fun di kelas masing-masing, betul ya? Dulu kamu di GKI aku sempat berpikir tentang setiap kelas harus ada runut ibadah. Cuma itu belum goal dari waktu itu. Saya sempat buatkan itu runut ibadah, mulai dari fotum salam, tapi versinya anak-anak, sampai dengan berkat versinya anak-anak. Bahkan di gereja ramah anak, ketika kemarin kami berdiskusi, muncul. Pernah dengar dong GKI yang pertama biasanya mempopulerkan ini? Ibadah kan? Tapi di mana ibadah intergenerasi dilakukan? Maaf, boleh ada yang share? Di mana biasa dilakukan? Dalam momen apa? Hari sekolah minggu, bulan keluarga, berarti setahun berapa kali? 2 kali. Padahal apa yang kita harapkan dengan ibadah intergenerasi? Apa yang diharapkan dengan kita melaksanakan intergenerasi? Oh itu loh Kak Christine, biar anak-anak berani tampil, belajar tampil. Itu. Iya kan, mereka nanti dipercaya untuk bawa kantong persembahan, mereka baca Alkitab, biar mereka berani tampil. Itu yang kadang-kadang buat saya, hello, coba pikirin baik-baik, betulkah itu tujuan dari ibadah? Enggak dong. Kalau cuma belajar, berani tampil di sekolah udah dilakukan kok. Nggak perlu itu. Bukan berani tampil, tetapi kita mau mengajar anak-anak bahwa ibadah ini juga kamu. Saya dengar cerita teman saya ketika bulan lalu, ketika ada ibadah di GKJ di Jogja ya. Saya lupa namanya GKJ apa. Jadi memang ibadah intergenerasi, kebetulan ini gereja GKJ yang sudah melakukan perjamuan kudus anak Kabosman. Ibu pendetanya ketika fotum dan salam, bunyinya apa kalau fotum salam biasanya? Kasih karunia dan damai sejahtera dari dalam Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan besertamu juga, biasanya juga hari itu. Selamat pagi anak-anak.
Selamat pagi Bu Pendeta. Selamat pagi Bu Pendeta. Damai itu Tuhan besertamu dan besertamu juga. Anak-anak tersama dalam foto. Orang tua juga diajak sama-sama bapak mamanya, bapak ibu saudara. Tuhan besertamu, besertamu juga semuanya. Kenapa kita harus risih? Itu yang saya kadang-kadang miris. Banyak teman-teman saya pendeta yang masih terganggu yang kayak gitu ya. Lalu kemudian memang tidak mudah khotbah untuk bisa menyapa dari jenjang anak sampai dewasa. Tapi leadernya bisa, apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah canggih. Harusnya komisi anak bisa mengatakan kebaktian intergenerasi sebulan sekali setidaknya. Berani nggak? Berani nggak? Saya nantang ini. Kenapa saya nantang? Kan kita sering bilang kan, anak-anak itu habis remaja hilang. Kenapa? Karena mereka nggak punya memori. Nggak punya memori ini loh ibadahku. Udah mereka jarang masuk ruang ibadah. Tempat ibadah mereka hanya sekedar ruang sekolah minggu. Terus diizinkan di kebaktian pemuda, di kebaktian remaja, kebaktian pemuda, lagu-lagu yang meriah begitu, yang modelnya di sana dengan gaya yang lompat-lompat diizinkan. Selesai. Dan itu selalu jadi tempat saya untuk melihat dan belajar. Rupanya anak saya bilang, kalau ibadah terus lihat pendeta berkat, itu mereka senang. Makanya kalau dulu sekolah minggu, ketika maminya dia jadi pendeta dan sekolah minggu selesai, mereka buru-buru kenapa? Mau lihat mami tumpang sana. Karena merasa diberkati. Nah, adik-adik kita sekolah minggu gimana? Lipat tangan itu, Tuhan Yesus berkati kami mau pulang. Amin. Oh berkati kami. Mereka tidak pernah lihat, mereka tumpang tangan. Kalau orang tuanya oke, bimbing terus, bisa selamat dia sampai ke tujuan. Tapi kalau orang tuanya cuy, yang penting gereja, selesai. Dan banyak orang tua, yang penting gereja. Setuju nggak? Kak, sekolah minggu milik siapa kak? Kak, sekolah minggu milik siapa kak? Milik bersama. Kalau milik bersama, saya kepengen hari ini lewat apa yang saya sampaikan, kakak-kakak boleh, iya kita bersama hari ini. Ibadah harus memang menjadi domain di dalam komisi anak. Perkara setelah ibadah kita mau melakukan sebuah pembinaan, yaitu resiko. Kakak harus siap melayani. Tadi katanya apa? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar hari Minggu habislah waktuku. Benar, Kak Femi, aku harus pulang duluan. Itu di rumah udah ditunggu. Ada arisan kan? Saya pulang lagi, balik lagi. Kak, itu resiko. Banyak orang mengambil pelayanan sekolah minggu nggak berani dengan resiko persiapan. Apalagi sekarang sudah ada media online. Aku ikut online aja deh. Selamat siang Kak Christine, tapi maaf ya aku nggak on cam. Habis sambil kan persiapan. Terus nyangkutnya apa? Betul ya? Jadi kan? Jadi nggak salah dong kalau sekolah minggu tidak dirasa sebagai milik gereja. Ya. So kalau kita mau, ini yang saya sampaikan. Robert Rex punya cara bagus. Bisa kita pilih. Beri waktu untuk ibadah. Kalau kita mau melakukan pembinaan iman, berikan setelah ibadah. Yang pertama. Yang kedua, yang harus menjadi juga pemikiran kita bersama. Robert Rex melakukan sekolah minggu untuk siapa? Untuk anak-anak yang tidak mampu. Artinya, kalau kita mengembalikan pada fitrahnya, komisi anak, kita nggak menjadikan sekolah minggu sebagai tempat penitipan anak orang-orang mampu. Maaf, saya harus mengatakan begitu karena mentang-mentang di aktivis gereja orang mampu pula. Kakak titip ya anak gue pada dulu. Aja titip anak, jangan mangga. Padahal kakak lihat di teks saya. Perjanjian lama mengatakan apa? Buka Ulangan 6
Saya Alkitabnya mau masih dalam. Aku ini tahun tua ya. Ada umur saya baru 29 tahun. Tahun yang lalu ya. Oh gitu ya. 29 lah Kak, kalau 29 kan deket-deket, gitu cari pasangan baru. Oke, kita buka. Ada di teks di apa namanya? Ya, ulangan 6. Ulangan 6. Saya ingin ajak kakak-kakak buka ayatnya yang ke-7 saja. Kita mulai dari situ ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca, ini pakai terjemahan baru 2, bunyi gini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya berulang pada anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Saya ingin habiskan sampai ayat 9. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Di perjanjian lama saja jelas bahwa ini kan nggak ada bentuk sekolah minggu ya, tetapi artinya pendidikan, pengarahan, pengajaran mengenal Tuhan pertama di mana? Jadi event itu ke gereja itu bukan tanggung jawabnya guru sekolah minggu, itu tetap tanggung jawab orang tua. Jadi kakak-kakak juga harus berani menyampaikan ini sama orang tua. Bahkan dibilang apa? Berulang-ulang. Terus habis berulang-ulang apa yang harus dikerjakan kalau menurut perjanjian lama? Ditulis, menuliskan, diikat pada tangan dan membicarakan. apa itu maksudnya? Ada sih simbolik dulu itu ada memang, tapi sebetulnya itu maknanya bukan sekedar diikat di tangan ditaruh di dahi, no. Tetapi ditulis dan Supaya diingat. diingat. Kalau diikat di tangan maksudnya apa? Dikerjakan. Itu yang banyak orang tua lupa. Terus lanjut tadi apa? Ditulis pada tiang pintu. Apa tujuannya? Tidak lupa Bukan hanya orang rumah itu, tapi orang lain juga melihat. tahu baca. Berarti kita semua punya tanggung jawab. Dan terakhir, itu mana? Itu gerbang kota. Kalau misalnya itu gerbang kota apa? Semua stakeholder, bahas banyak stakeholder kan? Cakep udah kayak apa namanya pakai kafe gitu. Semua orang punya tanggung jawab. Makanya sekolah minggu bukan cuma tanggung jawabnya guru sekolah minggu. Jujur, dulu aku sekolah di STT kenal pendeta Tabita Kartika, Profesor Mepak gitu. Itu kan saya dulu bisa pembimbing saya skripsi, kalangnya luar biasa, tapi efeknya besar gitu ya, efek positifnya besar buat saya. Beliau dulu ketika kami di semester 3, ketika bicara tampak, salah satu yang dia wajibkan ke kami adalah mengajar sekolah minggu dan memberi report sekolah minggu yang kami ikut di dalamnya. Saya kaget, karena memang sih dari umur 17 tahun udah biasa ngajar sekolah minggu. Ternyata lebih dari 25% teman saya bilang gitu. Maaf ya, saya harus ngomong gini. Set, kayak mati berdiri nih. Kenapa? Sumpah bukan kamu terkencing-kencing kalau harus ngajar sekolah minggu. Banyak pendeta itu yang nggak bisa kakak-kakak ngajar sekolah minggu. Berapa teman saya keringat dingin. Betul saya punya pacar sama teologi, cie. Gitu ya. Saya nemani dia ngajar sekolah minggu di gerejanya dia, kebetulan gereja suku ya. Batak kan bukan KBP. Nyari deh. Lalu saya bilang, panggilnya abang dong pasti kan. Bang, kenapa? Kamu keringat semua. Gue gak berani. Gak berani apa? Ngajar sekolah minggu. Ini fakta. Dan itu ternyata bukan dia doang. Banyak sekali teman-teman saya takut ngajar sekolah minggu. Saya bingung. Ini
ini calon pendeta takut ada sekolah minggu, dan nanti kalau dia jadi pendeta, kakak sekolah minggu bilang, Pak Pendeta, Bu Pendeta, kami nggak bisa ngajar, besok Pak Pendeta titip ya. Abang nggak mati berdiri ya dia. Atau mau iseng nggak? Coba tes pendeta ya. Berani nggak? Kayak jendela pendeta udah ngajar sekolah minggu nggak tahu sebenarnya. Jangan. Oh gitu kan? Enggak. Wah, saya cerita pendeta. Dengan sangat memohon ya. Ya, semua bertanggung jawab. Ya, itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Saya juga tulis loh di saya. Oh, sudah selesai dulu baru bisa ampun ya Kak, lihat Matius 19 ayat 14 Kak. Ada itu di paper saya juga. Perjanjian baru Tuhan Yesus yang bilang, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Biarkanlah anak-anak itu jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Kemudian ia meletakkan tangannya di atas mereka lalu berangkat dari situ. Saat itu kan banyak orang tua datang bawa anaknya, lalu para rasul mengusir gitu kan. Itu sama dengan orang tua majelis gereja yang bilang begini, kalau ada anak di dalam gereja, sama itu. Yang ada harusnya bukan di luar, ikut di dalam. Kita dengar apa yang Tuhan bilang. Tuhan Yesus bilang, jangan halang-halangi. Artinya Tuhan Yesus pun sadar, ya Tuhan Yesus pasti sadar ya. Tuhan Yesus ingin semua orang sadar bahwa Dia sedang mendidik semua umat untuk tahu. Nih, gereja masa depan ya mereka. Makanya tadi kenapa saya bilang tentang ibadah tetap kita lakukan, ke-GKI-an harus muncul. Karena gereja masa depan yang mereka, GKI masa depan yang mereka. Kalau nggak dari saat sekolah minggu, jangan teriak-teriak. Anak GKI sekarang kocar-kacir ke gereja yang heboh. Jangan ribut. Karena nggak kita siapkan dari sejak dini. Sama seperti yang orang tua bilang, udah masih kecil biarin, dia lagi suka main. Terus nggak kita atur. Terus mau diaturnya kapan? Ya nanti juga tahu sendiri. Kalau dia udah lulus SD, udah SMP dia tahu ngatur diri sendiri. Semua ahli psikologi, semua orang-orang yang mengerti psikologi akan bilang, telat Bu, telat Pak, sama. Tapi Bu Pendeta emang bisa anak-anak kecil yang kelompok bermain diajar untuk ibadah? Bisa, siapa bilang enggak? Bisa. Biasakan lagu-lagu ibadah yang dipakai GKI pakai. Karena dari perjanjian lama jelas mengatakan, berulang-ulang ya, karena ini umat Tuhan masa depan. Tuhan bilang jangan halangi ya, karena ini gereja masa depan. Kita mau gimana? Oke. Baik kita. Kalau kita usah cari bawa masa kayaknya udah deh. Oke. Ini kemarin yang bilang kiatnya apa sih Kak supaya orang tua juga bisa merasa memiliki sekolah minggu nanti dibaca. Salah satu dari saya sudah bilang, ajak juga orang tua sadar bahwa engkau menjadi bagian dari sekolah minggu. Suruh mereka tegas. Mereka nggak ngajar sekolah minggu nggak. Suruh doa. Suruh doa tuh gantian minta. Mama Ben, Mama Cia, minggu depan pimpin doa pembukaan ya. Mama ini nanti pimpin doa syafaat ya, tapi jangan lama-lama. Ajak libatkan, biar mereka semua orang gereja merasa sekolah minggu itu adalah bagian dari ibadah. Nanti dibaca di rumah itu. Oke. Sampai di sini sebelum kita diskusi, ada yang mau ditanyakan? Karena nanti saya mau cakap diskusi di kelompok masing-masing.
Dan hanya ingin berharap dari apa yang saya sampaikan, kita semua sadar bahwa oh iya kita harus ubah. Semua teriak. Karena gereja, sekolah minggu itu bagian yang sangat integral dengan gereja, maka kita harus merubah cara kita bersekolah minggu. Bukan cuma cara bergereja yang harus kita pikirin, terus sekolah minggu juga harus cara yang pas yang benar. Oke, ada yang mau tanya? Silakan Kak Mau nanya, kan tadi kita mau ngembaliin ke porsi GKI secara keseluruhan mengenai ibadah anak. Apakah ada liturgi khusus yang menjadi patokan kita nih dari GKI Klasik Jakarta 2 dalam ibadah anak setiap minggunya nanti? Gitu. Jadi sama-sama ini benar-benar ibadah semua sama. Jadi nanti ketika kita ada pertukaran pelayanan itu sama juga gitu polanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Pemi. Ada yang lain? Liturgi, ada yang lain? Ya. Terima kasih Kak. Kebetulan Kak Alam tadi menyampaikan tentang ibadah. Saya di kelas 6, kalau di ibadah sekolah minggunya itu memang sudah ada buka, ada dosa, ada persembahan, liturginya ada. Cuman kan, apakah tadi saya jadi kecampur antara apakah ibadah itu sama dengan liturgi? Sedangkan GKI saja liturginya berubah gitu. Nggak. Dulu itu ada pengakuan dosa, ada apa, sekarang ada mazmurnya dinyanyikan. Apakah nanti di sekolah minggu kelas 6 juga ada harus ada mazmur yang dinyanyikan? Sementara kan di Roma 12 ayat 1 kan dikatakan kalau hidup yang kudus dan berkenan pada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita lah ibadah kita, bukan liturgi itu yang jadi ibadah. Jadi itu yang mau tadi saya tanyakan. Kalau di kelas 6 kami sudah ada urutan doanya, sudah ada. Kami memang tidak ada pemberian berkat pada anak-anak sekolah itu tidak ada. Kalau tadi itu kan arahnya sepertinya melibatkan pendeta untuk datang ngajar sekolah minggunya, terus mereka ikut juga di beberapa kesempatan. Arahnya seperti itu sepertinya ya. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Apakah ibadah itu sama dengan liturgi? Apakah liturgi yang sekarang itu yang sudah dilakukan, yang ada dua-duanya itu tuh sudah dipandang cukup atau lebih dari itu? Terima kasih. Ordernya sama. Silakan. Thank you. Nah, tadi kan saya kepikiran, kebetulan saya ngajar di kelas balita. Nah, kalau misalnya kita bikin konsep metode liturginya kayak liturgi yang ibadah di gereja misalnya, sementara kan anak-anak itu memang kebanyakan mereka memang maunya yang lebih fun, kelas kecil ya, terus maunya gerak terus ya. Terus gimana cara kita tuh mengkonversi mereka supaya tenang mengikuti ibadah, dan di kelas ini juga kita sedang minta parentsnya untuk tidak menemani mereka. Kelas 3-5 tahun. Oke. Kayak gitu. Kesulitannya paling kita susah untuk mengajak mereka untuk duduk tenang. Sementara kalau kita pakai lagu-lagu yang ekspresif, mereka lebih happy. Terus mereka bisa diajak kerjasama saat ibadah itu. Itu aja sih Kak, maksud saya kan kadang-kadang span attention-nya anak kan nggak besar, sementara kalau ngikutin ibadah liturgi kayak orang dewasa itu kan yang monoton terus kayak gitu. Itu sih yang saya sampaikan. Saya boleh jawab 3 ini dulu ya. Oke, karena semua modelannya sama makanya. Saya senang dengan apa yang dikatakan Kak Fem. Yuk kita duduk bareng, kita buat satu tata ibadah yang bisa dipakai, tentu disesuaikan dengan usianya, dan lagunya setidaknya kita bisa memberikan arahan. Yang kelas balita sampai dengan TK, tentu nggak mungkin kita suruh mereka duduk manis, berdiri duduk seperti orang dewasa, nggak mungkin. Tetapi suasana ibadahnya ya harus kita dekatkan dengan ibadah yang ada di dalam gereja kita. Ya, harus kita dekatkan. Contoh, nanti kita bisa sharing sama-sama. Khotbah dan salam itu bisa kita buat dalam bentuk versinya anak-anak.
memang doa berkat tidak ada, tetapi kalau tadi yang saya tantang, ibadah intergenerasi lebih sering dikerjakan, anak-anak makin sering ada di dalam gereja. Dan ketika ibadah intergenerasi, gereja juga harus fair dong. Kayak tadi khotbah salam juga harus menyapa anak-anak. Bahkan juga doa pengakuan dosa harus menyapa anak-anak. Sampai dengan firman-Nya pun harus berani menyapa anak-anak. Kalau perlu pakai alat peraga di atas mimbar, pakailah alat peraga di atas mimbar. Nggak ada dosa kok. Karena sekarang pendeta-pendeta lagi trennya pakai slide. Karena saya pikir, lu kira lagi seminar kali ya? Gitu. Betul sih, tetapi kalau bicara slide ya, kadang-kadang kita nggak duga. Ada teman-teman yang mungkin tunarungu ya, lalu mereka ikut ibadah, lalu gara-gara lihat slide mereka jadi tersapa, itu bisa juga. Tapi kalau intergenerasi harus kita buat gitu bersama-sama dengan pendeta. Mau ada apa namanya drama kecil, anak-anak mau ada alat peraga, lakukan supaya didekatkan gitu loh. Memang nggak harus setiap minggu, pasti akan susah. Jadi memang betul harus buat formula bersama tentang ibadah untuk sekolah minggu. Ada komisi anak, aja komisi anak sinode untuk memikirkannya bersama. Arahan lagunya dulu saya ingat betul kok. Kita selalu diingatkan bahwa tidak semua lagu sekolah minggu teologinya benar. Cuma gara-gara ada kata Bapak Abraham. Siapa sekolah minggu yang nggak bikin lagu Bapak Abraham? Oh enggak kak, itu makan cuma buat gerak. Bapak Abraham, tangan kanan. Terus begini, di mana waktu teologinya? Nggak ada. Jangan gara-gara demi gerak, ya. Jangan gara-gara demi gerak. Lagu yang tanpa makna kita bawa di sekolah minggu. Itu yang harus kita hindari. King Kong badannya besar itu pun bagus, tetapi harus dengan pemaknaan. Karena kalau enggak bisa salah anak-anak menangkapnya. Ini yang harus kembali. Ayo, jangan sampai salah. Karena sekarang banyak lagu-lagu di YouTube, semuanya merasa senang. Oh kayaknya bagus, ada gerakannya. Woi, main masuk saja. Itu harus juga dicermati baik-baik. Kenapa saya menyebut lagu-lagu yang dibawakan di dalam ibadah minggu? Kak, cek. Kayak tadi lah saya sedih. Aku anak sekolah minggu, itu lagu udah lama. Kakak-kakak ternyata nggak tahu. Padahal ada di mana di PKJ yang suka dinyanyikan loh. Periksa. Banyak lagu. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi tahu pasti kalau itu kan. Tahu itu mah pasti kalau nggak tahu, wah bahaya tuh. Ada banyak. Banyak lah. Banyak lagu-lagu sekolah minggu ada di dalam kidung jemaat, NKB, PKJ, sekarang kidung nggak salah. Cuma memang kak, maaf ya, kerja buat Tuhan selalu manisnya capek. Mesti lihat, mesti baca. Makanya minta komisi sekolah, komisi anak untuk buat draft tata ibadah sekolah minggu menjadi panduan semua guru-guru sekolah minggu supaya anak-anak didekatkan. Komisi sekolah minggu juga mengimbau sinode untuk gereja-gereja membuat ibadah intergenerasi. Jadi nggak bicara lagi tentang sekolah minggu yang cuma sekedar happy hore, tetapi memang betul ibadah. Itu saja. Setuju kak? Setuju. Nanti kita buat ya bareng-bareng ya. Nanti mulai dalam diskusi kita bicarakan. Masih ada kak yang mau tanya? Kak, kalau kelas 6 udah ada, saya senang banget kak. Memang itu yang saya maksud. Tapi tadi kakak bilang tentang apakah itu masih kurang gitu. Apakah itu kita formula bareng-bareng supaya ada satu bisa, karena potong salam untuk berkat segala macam bisa. Artinya tidak selalu harus ada pendeta kasih berkat, tapi sesekali memang bukan hanya dalam ibadah-ibadah tertentu saja. Sesekali ibadah intergenerasi anak-anak harus merasakan seperti yang dinikmati orang tua di dalam ibadah intergenerasi. Oke, masih ada? Thank you, terima kasih kak. Ya. Saya mau menanyakan tadi kan kakak mention terkait dengan lagu-lagu ya kak ya, dan itu harus relate dengan teologinya. Nah ini sih yang memang saya sendiri di ketika mengajar gitu, saya mengajar di 2 kelas balita dan kelas 3-4. Jadi ya saya sesuaikan.
dari lagu-lagu kalau saya mengajar ya saya memang mengambil teori gitu. Tapi kan, mohon maaf banyak teman-teman gitu ya, guru mereka ya memberikan lagu-lagu yang tadi yang nggak relate gitu kan Kak, ya biar anak happy, dan itu akhirnya jadi lagu kayak lagu tadi lagu kebangsaannya sekolah minggu gitu ya. Dan itu menurut saya gimana ya caranya ya, kadang kita juga mau memberikan pengertian itu pernah sih memberikan pengertian, cuma kembali lagi ke kakak-kakaknya ini, mungkin dia udahlah kan gue ini ya apa namanya pelayan, kalau saya bilang tujuannya melayani itu kayak kita harus sama gitu ya Kak ya, jadi kita bisa maju bareng gitu kan. Kadang udah ada yang maju nih masih di belakang gitu, nggak sama apa ya, saya minta kiat-kiatnya gitu ya Kak, meskipun guru-guru ini mengikuti kayak pembinaan, kayak pembekalan gitu ikut, tapi balik lagi ketika real di mengajarnya itu tadi untuk lagu-lagu atau cara mengajarnya itu masih ya udah semua sesukanya saya, persiapan saya segini, ya udah saya melayani seperti ini. Jadi apa ya Kak, apa yang bisa Kakak berikan kepada kami gitu Kak, untuk membuat guru-guru yang tadi itu bisa satu visi misi kita berjalan bersama gitu, karena itu juga yang membuat guru-guru di TK gitu Kak. Saya di TK biasa pagi, kalau pagi saya strict banget nih, nggak boleh ada orang tua yang masuk gitu kan. Kalaupun masuk karena anaknya rewel ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika orang tua ini megang handphone, saya akan saya akan datangin, saya minta untuk tidak memegang handphone, perhatikan ibadah. Atau di depan saya bilang, mohon mama papa juga ikut ibadah ya. Saya selalu strict. Tapi kembali lagi ketika guru-guru di kelas siang atau di kelas yang lain gitu ya Kak, ya udah kan, biarin aja gitu, seperti itu sih Kak. Oke, thank you Kak. Terima kasih Kak Rere, bagus banget pertanyaannya. Mike, sebelum Kak Rere, saya jawab. Saya jawab Kak Rere dulu ya, karena saya senang banget ini, pertanyaan yang bagus. Kadang begitu Kak, kita udah coba lihat ke teman kita seperti itu, lama-lama kita juga, aduh ini gimana ya, kadang-kadang kita bawa juga kan. Nah, pertanyaan saya sederhana, biasanya kan kita selalu punya tempat yang namanya persiapan ngajar sekolah minggu, tapi cukup di situ kan. Saya pernah dulu, waktu saya masih di GKI Depok, saya majelis tapi saya juga guru sekolah minggu, kami persiapan itu ada 2 kali. Persiapan untuk bahan ajar, lalu yang kedua, kami persiapan sesuai jenjang, kelas besar dan kelas kecil, termasuk di dalamnya kami menyampaikan lagu-lagu yang mau dinyanyikan. Kebetulan saya memang ada ya gitu, jadi kita sama-sama cross check lagunya ini bisa nggak, pas nggak. Momennya itu buang waktu banget. Loh, kakak menyebut diri apa? Guru kan? Guru sekolah minggu kan? Kalau BPB kakak lain, mereka bisa ngeles. Saya kan cuma kakak pelayan. Kalau guru sekolah minggu nggak bisa tawar-tawar. Yang namanya guru mau menyampaikan sesuatu, semua yang kamu mau sampaikan harus persiapan. Persiapan itu bukan persiapan bahan yang mau sampaikan, tapi tahu menggunakannya, tahu maknanya, tahu bagaimana anak-anak harus bisa relate dengan semua yang kita sampaikan. Itu guru. Jangan ikutin guru-guru sekolah yang sekarang. Bapak persiapan saya kata sakit hati kan, saya pernah ngajar di penabur kan. Tiap hari bikin persiapan. Ada guru penabur sini? Oh mantan, betul deh, siapa? Banyak kan? Persiapan itu nggak main-main, mesti ditandatangan kepala sekolah, betul ya kan? Tiap hari. Guru-guru sekarang mana ya? Orang kadang-kadang, loh dek, kok kayak gini nih? Nggak tahu mah gurunya. Wah dulu zaman mami ngajar nggak bisa seperti itu, mesti masuk penabur ke guru-guru. Mami itu kan gurunya muslim, gimana caranya masuk penabur? Guru itu harus mempersiapkan semua. Dulu kami di GKI kok begitu kan. Jadi 2 kali. Jadi kelas jenjang yang apa namanya? Balita sampai KB, kelompok bermain, sampai TK. Kadang-kadang kita ngumpul sendiri. Nanti di atas itu kumpul sendiri. Karena saya sama kayak Kak Freddy tadi, udah punya tata ibadahnya sendiri gitu. Tapi lagunya dicari yang pas, cocok dengan anak-anak itu. Pun juga kami mencari apa yang pas, walaupun lagunya happy ya happy ya, kita kasih tahu. Coba siang jadi kenangan, apa yang jadi kenangan?
cintaku semakin mendalam. Ayo nyambung nggak? Nyambung kan? Saya pakai tetap kita pakai, tapi kita cerita. Siang jadi kenangan. Ayo, siapa yang kita kenang-kenang? Tuhan Yesus. Malam jadi impian. Oh, indahnya bersama Tuhan. Harus kayak gitu. Wih, kayak drama musikal, Kak. Iya. Kalau ngajar kelas kecil, ngajar TK siapa? Guru TK. Begitu kan? Betul nggak? Guru TK begitu kan? Iya. Terus kita ya di sekolah minggu cuma mau sekedar happy doang, nggak bisa, nggak sampai, mau sampai kan? Kami berdua. Terus kemudian ada cara satu yang dulu saya suka lakukan dengan teman-teman kelas-kelas kecil. Saya sebenarnya kalau di sekolah ngajarnya jenjang SD, SMP, SMA, tapi kalau di gereja saya malah ngajar kelas kecil karena saya senang. Apa yang saya lakukan? Anak-anak belum boleh masuk ruang ibadah sebelum mereka cium nama kita. Ngapain? Di luar saya ajak mereka, yuk kita buat lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Siapa yang mau ibadah? Saya berarti ya. Oke, yang mau ibadah siap. Mas ini sudah siap. Tutut. Baris di belakang kakak. Kita nyanyi sama-sama ya. Kereta apiku puterin dulu gereja. Capek. Habis itu, siap ya, kita mau masuk ruang ibadah. Kalau masuk ruang ibadah harus apa? Tertib kakak. Ya, yes. Masuk ruangan. Kita pelanin suaranya ya. Jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Kawan-kawanku marilah siap duduk di tempatnya pelan-pelan. Tapi habis itu anak-anak nggak ada. Kita hilang ketika ini. Dadah mama, dadah. Kita naik kereta dulu, dadah. Saya kok kerja juga sekolah minggu kan? Capek, iya. Sekarang ngos-ngosan dulu waktu itu belum. Sekarang udah kemana 5 jadi ngos-ngosan. Ya. Bisa gitu kan Kak? Itu anak kayak dari anak yang lama-lama dilihat temannya asik gitu. Terus mamanya, ayo deh ikut jazz ya. Dadah mama. Akhirnya lepas. Gak perlu. Mamanya di luar ya. Gak perlu. Punya kreativitas. Ya? Gitu Kak ya? Oke, ada? Ya berjalan. Siang Kak. Nama saya Aman, saya dari DKI Beta. Saya di kelas balita. Jadi dari masih kecil banget ya, anaknya rata-rata waktu masuk itu biasanya merangkak atau masih digendong. Jadi otomatis sama mamahnya atau kadang-kadang berdua sama papahnya. Syukur-syukur ada mbaknya. Jadi buat saya itu tantangan, benar. Kalau buat saya tadi saya nggak bingung kalau bisa yang berjilbab tidak masuk. Justru saya senang dia masuk. Kenapa? Disitulah tantangan buat saya. Karena dan ini juga buat pelajaran buat saya juga. Ada kesempatan saya untuk menginjili dia. Sejak saya tidak perlu, lu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Buat saya sih ya, tidak. Tapi pada saya pernah setiap minggu kan mengajar gitu. Kebetulan dia perhatikan. Nah suatu ketika dia datang, boleh nggak Kak, saya masuk Kristen? Tapi saya bilang, boleh saja, kalau mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta. Saya tuntun mereka ke Pak Pendeta karena ada 2 orang, ke Pak Oto Subianto almarhum. Apakah salah kalau saya mengajarkan ketika mereka ada? Kan enggak, saya rasa enggak juga kan. Dan itu saya sih pelajaran buat saya juga. Dan saya juga mau tanya tentang liturgi. Kadang-kadang jujur saya walaupun bertahun-tahun saya merasa kesulitan untuk menyusun liturgi, ya kan?
Dan kadang kalau umpamanya anak-anak selalu mau lagunya happy ya mulu. Saya dikasih lagu yang lain malah dia tak mau maju. Iya, itu gimana? Dan saya juga bingung. Terus nanti balik lagi, enggak kak, maunya King Kong. Padahal kita udah liturginya udah ada. King Kongnya mana kak? Belum katanya. Balik lagi, King Kong lagi dari tahun ke tahun. Terus ya, saya bilang kalau lihat King Kong jangan lihat kebuaannya. Jadi mereka sekarang udah pandangnya setiap Bu, King Kongnya belum gitu. Jadi udah identik dengan King Kong. Saya juga kadang udah Pak susun liturgi dan itu sebetulnya tantangan juga buat otornya. Itu gimana Bu? Oke, terima kasih Bu Am. Tepuk tangan dulu buat Bu Am, keren banget. Saya tidak melarang kalau ada pengasuh yang menggunakan jabatan berbeda keyakinan masuk di ruang ibadah. Tapi yang menjadi kesulitan adalah teman-teman bahwa seringkali ini orang tua melepaskan tanggung jawab gitu. Padahal harusnya orang tua yang menuntut, apalagi di usianya masih merangkak seperti itu gitu ya. Sedikit aja cerita saya punya 4 anak buah. 4-4-nya ketika mereka di usia itu sekolah minggu, nggak pernah saya titipkan siapapun. Bahkan kalau saya harus naik mimbar, saya bilang papinya harus ada di situ. Puji Tuhannya papinya dipanggil Tuhan setelah anak gede ya, gitu. Jadi udah nggak harus ditemani lagi. Artinya kenapa? Supaya ketika saya kasih satu lagu deh, pas setinggi-tingginya langit lebih tinggi, itu kan kata-kata suka bilang lompat tinggi. Saya lakukan, anak-anak saya angkat lompat tinggi gara-gara saya. Semua orang tua bilang, gara-gara mamanya Jojo, gara-gara mamanya Cia. Semua anak ikut pengen diangkat. Dari situ apa? Orang tua juga ikut bersama-sama memuji Tuhan, nyanyinya nggak sembarangan gitu ya. Kalaupun tadinya juga ada pembantunya di situ, mau nggak mau dia nggak berani ngapa-ngapain karena ibunya yang dia bantu juga beribadah di situ. Dia pasti nggak takut. Tapi kalau dia nggak diawasi dan segala macam, dia akan mengganggu dengan handphonenya dia. Entah mungkin dia lagi chat, entah mungkin suara kita takut, atau mungkin dia dengerin apa gitu. Nah, nanti di dalam kelompok kita akan belajar buat aturan, Bu. Bukan nggak boleh. Kalau jadi ladang, bisa-bisa saja. Selagi yang bersangkutan bisa tertib di dalamnya gitu ya. Terus kemudian nanti kita buat nanti di kelompok kita akan coba buat aturan yang menyenangkan di kelas sekolah minggu. Nanti kita buat sama-sama. Terus kemudian tadi soal si King Kong. Saya boleh tanya, kakak-kakak kalau ngajar lagu baru menggunakan alat peraga tidak? Suka nggak suka si King Kong ini kan di mana-mana ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, bahkan seorang AB, tahu dong AB, Abraham Dimitri Haryanto. Saya senang soalnya, senang banget sama dia. Apa lagu yang sering dinyanyikan dia? King Kong. Lalu mamanya anak-anak yang bukan mamanya AB bilang, dia nyanyi kayak AB. Pastilah saya yakin. Lalu King Kong itu bertebaran di mana-mana, ya kan? Akhirnya ke gereja pun semua King Kong, anak-anak hanya tahu King Kong. Masa kita kalah cuma gara-gara sama AB? Kreatif dong. Ya, kreatif itu apa? Ada lagu baru, cari lagu itu, cari gerakannya, jangan putus asa. Minggu ini dia nggak ngerti, minggu depan dia nggak ngerti, minggu 3 minggu nggak ngerti, minggu keempat belum tentu. Karena gambarnya muncul-muncul. Anak kecil, umur-umur segitu apa sih yang paling gampang yang kita mainin? Ingatannya, ya, ingatan yang terus dari dengar, dari mata, kita mainkan. Ketika kita gerakannya apa tentang apa tumbuhan yang dia bergerak, ya kita bergerak sambil tumbuhannya kita gerakin. Terus aja bodoh, mau dia nyanyi nggak nyanyi terus. Iya, memang begitu caranya. Kalau hari ini enggak, terus minggu depan enggak, ya udah lupa. Yesus sayang padamu, itu semua anak banyak tahu sebetulnya, tapi jarang lagi nyanyi. Sering, puji Tuhan kalau sering. Karena anak-anak kalah sama happy ya. Kalah sama si King Kong. Tersingkir, padahal maknanya dalam di situ.
Itu artinya kalau itu lagu yang pernah dinyanyikan, kita coba cari alat peraganya nggak apa-apa. Saya masih ingat dulu zaman saya SMA, sebelum secanggih sekarang, saya bikin dulu sama adik saya, kebetulan kami sekeluarga berenam. Cuma kakak saya nomor 2 aja di aktif pemuda, kami berlima itu guru sekolah minggu semua. Sama mama juga. Jadi kalau hari Jumat, hari Kamis itu kami persiapan dulu. Waktu kecil kami di GPIB, masih sebelum masuk sekolah teologi di GPIB. Jadi hari Kamis itu persiapan tuh kami dengerin. Sampai di rumah adekku mulai, Mbak kita beli apa? Wah ini kayaknya keren nih kita bikin ini, nyari. Dari Bobo dulu ya, Bobo, terus majalah-majalah itu apa kita cari, terus kita bikin gunting. Sampai dulu saya ingat, saya dulu punya satu koper tas, kopernya mama nggak dipakai, saya pakai itu untuk nyimpan alat peraga saya. Rumah-rumahannya orang Yahudi kita bikin, bawa itu, Kak itu apa? Terus bilang, ini jangan dipegang, malah dipegang kan, sengaja pegang kan. Tapi mereka, oh ini rumah orang Yahudi ya, Kak bikin. Ini yang sekarang kakak-kakak sekolah minggu, sorry ya, dalam tanda kutip, malas. Repot Kak, iya saya tahu. Tapi nggak boleh, luruskan garis begitu. Saya dulu punya ikan, kalau cerita 150 ekor ikan ditangkap para murid. Saya punya jalan murid itu, bung gitu, ada ikan, ikan beneran ikan gede-gede. Sampai almarhum suami saya yang nggak pernah ngajar sekolah minggu. Jadi aku bikinin deh Pak, puji Tuhan ada teman yang bikinin ikan atau gambar apapun dia buat, dia bantu. Dia pernah nanya sekolah minggu enggak? Tapi alat peraga saya kemudian dia buat. Sekarang saya bingung, karena dia sudah pergi, saya harus gratis sendiri kalau saya mau mengajar atau saya diminta untuk kasih sesi di sekolah minggu. Enaknya sekarang sudah ada sarana video, sudah ada sarana film. Tapi saya merasa itu nggak seheboh kalau kita punya alat peraga yang kita tahu. Nah saya ngerasain ya zamannya ya, kakak coba ngerasain deh. Coba kamu lihat ini kamar apa? Kamar siapa? Kamar siapa? Kita matakan lihat adik-adik satu-satu. Itu dampaknya besar. Ayo, lihat siapa ini? Lihat, kalau lihat, benar-benar. Ketika kita begini sama adik-adik mau jalan seperti ini, mata satu-satu dilihat. Itu akan teringat, tidak akan mungkin dilupakan. Beda dengan, yuk siapa yang mau nonton film? Kakak punya film yang bagus, semua nonton ya nonton. Kakaknya nonton, adanya nonton. Dah, tahu-tahu yang di sana, korek-korek mana? Kak ini, jangan itu, dengerin dulu. Lah, gitu ya. Karena suruh nonton. Awas, gak kelihatan, bisa mikir, jadi rame kan? Tapi kalau kita datang, bagus Kak. Kamu ya, tunggu. Udah Kak, lihat, udah. Itu melayani. Kak capek, katanya kerja buat Tuhan selalu manusia. Kalau nggak mau nggak jadi maniso. Nah, bahaya tuh. Tanya kafe maniso apa? Itu bahaya, itu beda maniso sama maniso. Kalau maniso apa? Maniso apa? Itu kayak manis. Kalau katanya dari manis lah. Pas kalau sesuatu yang itu tapi dari Iya. Jangan kita jadi maniso lah. Ya kan, manise, kerja buat Tuhan selalu manise. Itu memang capek, penuh perjuangan, menghabiskan tenaga, waktu, pikiran. Oke. Kak, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Siapin alat peraga kalau mau punya lagu yang baru. Bu, kan saya udah usia. Minta tolong kakak sholat dia muda. Jangan muda, jangan di. Biarin aja biar kau belajar. Oke, ada? Masih ada? Ya. Silakan. Terima kasih saya Renol dari kita sharing kali ya Kak. Ya, silakan. Kebetulan saya di kelas wanita dan balita. Jadi biasanya kalau mengajar itu Vera, biasanya saya pasti mau saya katakan mereka seperti itu. Jadi ketika saya bercerita, kadang ada lagu bisa muncul. Saya terkenal gitu, kelas lagu guru-guru. Nah satu waktu di sharing ya, karena 2 kali ibadah, jadi Pak Pendeta itu memimpin ibadah pertama.
selesai dia masuk melihat anak-anaknya, pendeta tamu. Saya nggak tahu lihat pendeta. Biasanya saya libatkan orang tua di dalam cerita itu. Saya sengaja bilang, tolong Pak, setelah selesai ibadah, baru juga nanti kasih tahu, Ari itu pendeta ya. Wah, sudah terlanjur saya ajak beliau jadi anak tangga saya. Ya itu ada mungkin cerita dari saya. Jadi ternyata kita tuh nggak boleh jahit ketika melayani anak-anak. Apalagi tadi ya, asal apa namanya, asal persiapan, malu-malu, kita nggak mau bergerak. Karena anak-anak kecil, wanita tuh stres sekali, stimulus sekali memberi mereka. Kayak tadi ya, coba kamu lihat. Ya, pasti dia melihat di bawah gitu, dengan pegang apa seperti itu. Jadi mereka tuh diikut-sertakan. Ya, apalagi kalau mereka dia mencapai. Biasanya satu dia lari ke sebelah, dan temannya lompat sana. Biasanya saya gendong aja, saya jadikan dia olahraga. Dia jadi tertib. Wah, ternyata kebutuhan dia mau diperhatikan. Oh, ini tercepat, jadi asisten saya akhirnya. Mungkin itu kali Kak. Siapa yang luar biasa tentang untuk kakak keluarga yang kecap begitu, jadikan teman. Saya juga gitu, gambar saya sudah yang pegang. Yuk, coba kamu temanin kakak, kasih lihat temannya, kasih. Tuh, coba lihat, Renol pegang apa, gitu. Wah, keren ya gambarnya. Sini tunggu, Renol jangan pelan-pelan, kasihan dong Renolnya. Wah, Renol, capek ya Renol, enggak Kak, oke semangat ya. Kasih lihat temannya, wah, asik. Aku juga mau. Minggu depan kamu ya, gantian ya. Nanti gantian. Nah, pintar-pintarnya kita ada gambar yang gak cuma satu. Jadikan mereka partner kita dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Oke ya. Nah, kalau keren banget, apalagi kayak tadi nggak usah takut, minta tolong orang tua sekalipun itu pendeta sudah ada seragam bagus, bagus sekali. Saya senang kalau pendeta, biasanya pendeta pasti nggak ngajarin tuh, kaget dia pasti ya. Tapi dia pasti gini, masa kok kamu sekolah minggu kan gitu. Oke, masih ada? Ya, masih satu silakan. Oh, di sana juga ada. Sini dulu, tadi kayaknya datang udah kakak, silakan. Di situ nanti kakak di sana, silakan Kak. Ya, saya nanti dari GKIC. Pas balik tadi ya. Oke, kebetulan saya bukan guru sekolah minggu tapi pelayan musik, ya pelayan musik buat balita gitu. Yang dimana keyboardnya suka dimainin sama anak. Oke, ini untuk liturgi sih sebenarnya saya mau tanya. Di bagian akhir itu kita suka melibatkan orang tua ya, karena saya balita dari 0 sampai 1 dong. Oh iya. Ya, sampai ya 1 hari sampai 3 tahun masuk TK. Nah, ketika akhir ibadah kita menyanyikan Tuhan berkati lagi. Tapi kita dari guru sekolah minggu itu meminta agar orang tua pegang kepala anak gitu ya, tumpang tangan sebagai bentuk berkat. Kan berkat itu karena dari pendeta gitu. Nah, itu jadi kendala apa enggak sih? Ini di luar yang jaganya atau yang bawahnya Mbak ya? Tentu saya nggak tahu dia tumpang tangan yang ngasih berkatnya siapa. Karena tadi Mbak itu. Oke, itu aja sih sebenarnya itu salah atau diperbolehkan aja gitu. Oke. Kakak, silakan. Siapa tuh Kak Nando ya, makasih. Lanjut Kak, siapa Kak? Ya, saya Ipa Mondang dari Pamulang. Kebetulan saya juga pegang kelas batita ya. Jadi ketika mereka juga tadi kakak kan bilang alat peraga ya Kak ya. Memang concern ke anak-anak itu untuk alat peraganya itu harus memang sesuai dengan mereka. Kebetulan memang rata-rata anak saya bikin alat peraga buat mereka itu kalau nggak boneka tangan. Boneka tangannya itu bukan cuma boneka tangan yang orang, tapi boneka tangannya yang kayak misalnya adik-adik hari ini kamu akan ditemani oleh si Gogo. Adik-adik mau nyanyi apa ini? Terus Gogonya ikut-ikut gitu loh di nyanyiin gitu. Terus begitu cerita tuh mereka akan gitu dengan apa namanya dengan mukanya mereka yang
ini kalau Mona mau cerita apa nih gitu kan. Nah ketika mereka mau dengar cerita itu kan ada beberapa anak tuh yang cenderung nggak bisa diem gitu ya Kak ya. Nah kita tuh mendiamkan mereka cuma bilang gini, kalau kalian mau dengar cerita, ayo kita jadi patung gitu. Terus kita nyanyi terus langsung jadi patung buat mereka. Nanti mereka begitu jadi patung, selesai itu nanti kita bilang nanti kita kasih reward buat kalian, quiz. Baru mereka akan tahu. Kayak waktu itu ada pertanyaan ke mereka, padahal dia nggak bisa jawab. Tapi ketika dia ke depan gitu, si mamanya bilang udah dibilangin sama mamanya tapi dia gini. Terus kita ngomongin ke dia, one ages gitu. Nah itu kan satu ke mereka tuh dengan posisinya mereka dihargai dengan hal itu gitu. Nah, terus sama sekali lagi kalau setelah persembahan kan, mau persembahan gitu, aku sama kakak yang lain kita tunjuk siapa yang ini. Pokoknya tiap minggu itu berganti kan. Dan ketika kalau persembahan itu biasanya kan persembahan itu kan ada 2 orang gitu kayak ini dipanggil 2 ke depan, yang maju 8 orang. Jadi kita bilang nanti gantian ya, kamu di yang 4 ke dalam, nanti yang lainnya nanti kita ikut berdoa gitu kan. Sharing aja gitu kayaknya. Oke. Ya, terima kasih. Kasih tadi namanya? Kamonda. Oke. Sharing yang luar biasa boleh. Memang tidak mudah ya Kak, tetapi terus semangat dilakukan. Alat peraga membantu sekali kan? Iya. Apapun bentuknya alat peraga itu sangat membantu. Oke, saya sudah diingatkan 10 menit lagi. Pertanyaan kanan itu sederhana. Saya kalau itu berani menjawab. Kalau orang tua yang dilibatkan, selagi itu orang tuanya yang dilibatkan, atau orang yang menjadi orang tuanya anak-anak, mereka menumpangkan tangan tunalis, jelas sangat-sangat tidak bersalah. Karena memang tugasnya orang tua memberkati anaknya, bukan mengutuk atau memakinya. Dan kalau itu dilakukan dalam suasana ibadah, itu saya mau pakai istilah suasana kebatinan ya. Suasana kebatinan anak-anak itu luar biasa, dan itu akan menjadi pertinggal yang luar biasa. Kita izin aja ya. Wih keren ya kamu sebenarnya. Semantap, boleh tepuk tangan dong. Satu langkah yang bagus buat saya. Itu nggak sadar. Kalau saya depan tangan kiri sambil nyanyi, wah anak rasa sekali. Kalau boleh sedikit sharing untuk ini, saya ibu yang punya kebiasaan dari anak-anak saya mulai TK. Setiap kali mereka mau sekolah, saya bilang duduk nak, berdoa. Saya yang doakan. Saya nggak izinkan anak-anak itu berdoa sendiri. Kecuali saya dalam keadaan sakit, saya pasti minta tolong siapa yang di situ yang dituakan. Gantikan mami berdoa. Nah, selesai itu, mereka berangkat keluar rumah. Saya kasih pegang kepala mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu saya sebut sampai mereka berangkat sekolah, lalu saya teriak sampai mereka hilang. Akhirnya anak saya lebih besar. Sekarang sudah kerja. Kalau pulang, ma aku berangkat ya kak. Mami nggak nganter aku ke depan. Oke, sorry. Kita doa ya. Udah besar dia udah kerja. Dia sampai tengok, selalu dia tengok di mobil juga jadi itu dia lihat tunggu lihat tangan mamanya tetap begini. Saya merasakan bahwa itu punya dampak besar buat anak-anak. Dan itu selalu saya bagikan ke semua orang. Jangan biarkan anakmu pergi tanpa berkat. Makanya kalau ditanya dosa sangat tidak bersalah karena tugas kita orang tua. Nah yang udah punya anak, buat yang di rumah. Kalau anaknya mau sekolah betul, tempatkan tangan buat mereka, berkati mereka mau sekolah, pergi kemanapun, mau ke gereja pun, mereka mau sekolah, saya kasih tolong berkat buat mereka, sehingga itu menjadi spirit buat anak-anak. Itu nggak salah. Nanya ya, tadi kan kalau misalnya ada orang tuanya, ya kan menumpangkan tangan lagu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak didampingi oleh orang tua, atau misalnya dari kelas 1 terus sudah tidak didampingi sampai kelas 6 bahkan remaja kelas 1 Iya, ini pertanyaan bagus. Karena sekolah minggu selalu kan rasanya guru sekolah minggu nggak punya hak untuk tumpang tangan gitu ya atas berkat. Saya tanya dulu, teman-teman jadi guru sekolah minggu itu bukan nggak? Iya kan? Enggak.
Apa? Jadi guru sekolah minggu diteguhkan nggak di gereja? Iya. 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 Tidak. Iya. Tidak. Iya. Tidak, Kak. Tidak. Saya tanya, siapa yang diteguhkan? Guru sekolah minggu terus. Guru sekolah minggu. Ketika jadi guru sekolah minggu. Saya tanya, yang jadi guru sekolah minggu di gereja diteguhkan apa? Tidak. Karena saya dulu di GKI Depok kami diteguhkan. Kami berdiri di depan gereja, di hadapan jemaat, kami diteguhkan sebagai guru sekolah minggu. Dan kami belum boleh mengajar sekolah minggu, even waktu itu saya sudah sarjana teologi, saya sudah melayani ibadah. Di DKI Depok. Ini kayaknya kita belum ada kesepahaman ya. Makanya kami dulu nggak terlalu khawatir. Memang kami tidak tumpang tangan, tetapi kami ketika yang kayak gitu-gitu ada, kami pegang pundaknya mereka. Supaya mereka tidak merasa, ini kan secara psikologis, mereka tidak merasa sendiri. Karena kami diteguhkan, kami juga punya hak untuk memberkati anak-anak meski tidak menumpangkan tangan di atas kepalanya, di bahunya. Nah, ini kayaknya yang harus diobrolin deh. Itu Harus makanya hati bersama deh. pertanyaannya adalah, kan mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang memang diteguhkan pada saat baru memulai menjadi guru sekolah minggu. Sedangkan seperti kami, jujur aja kami tidak diteguhkan kecuali ketika kami menjadi pengurus ataupun panitia ke acara gereja. Jadi makanya kalau misalnya dipegang kita pegang bahunya, apakah itu kami punya hak? Jelas enggak? Untuk dijaga. Itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau begini, ini kalau begini nih ya, ini mohon maaf, Kak Bos, mohon maaf, harus disampaikan ke Komisi Anak Sinode. Teman-teman juga nggak punya hak untuk melayani firman Tuhan. Sorry, nggak berhak untuk melayani firman Tuhan karena kan nggak diteguhkan. Orang mau menyampaikan, kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus orang yang memang menyatakan diri saya siap memberi diri di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Iya dong, harus gitu dong. Itu yang namanya diteguhkan. Loh, sekarang gini, panitia pembangunan. Jadi panitia mereka diteguhkan. Kenapa? Cuma gara-gara mereka pegang duit. Takut nanti duitnya diselewengkan. Sepele kali, oke, 5 menit lagi. Panitia Natal. Cuma mereka saat diteguhkan. Panitia masa raya Paskah, betul sampai mereka post, tapi cuma berapa bulan? Guru sekolah minggu. Kak, berapa tahun jadi guru sekolah minggu, Kak? 20 tahun ada panitia, 20 tahun kerja. Udah diteguhkan, Kak? Enggak, guru sekolah minggunya dalam jabatan. Kak, mesti ngomong, Kak. Itu mesti sesuatu yang dipercakapkan di persidangan sinode. Bahwa guru sekolah minggu, karena dia mewartakan firman Tuhan, yang nggak bisa sekedar. Kalau dilantik sama bukan sama. Bahasanya aja sih. Kalau dilantik, ya. Kan karena pada saat dilantik kan mereka didoakan, diserahkan untuk melayani kan. Ya. Iya, itu peneguhan. Kalau kami ini memang sudah lakukan sekolah minggu. Jadi setiap sekolah minggu kita ada proses pelatihan. Biar harusnya itu di depan jemaat. Kan gini, kita tadi mau bicara agar orang melihat sekolah minggu bagian integral, gitu kan, bagian yang penting juga di dalam ibadah, gitu kan. Maka guru sekolah minggunya juga harus di hadapan jemaat Tuhan. Itu yang harus kita perjuangkan bersama ya teman-teman. Bahwa teman-teman menjadi guru sekolah minggu harus, mau bahasanya dilantik, mau bahasanya diteguhkan di hadapan jemaat Tuhan harus dilakukan. Karena 20 tahun, 15 tahun, mana ada panitia yang bekerja sepanjang waktu itu? Nggak ada. Dan pertanggungjawaban kita tuh luar biasa sama Tuhan. Nggak bicara soal duit itu. Maka apa yang mau kita kerjakan harus diteguhkan, harus didoakan. Nah, kalau udah begitu, jadi kita integral, betul.
jadi satu, kita nggak bisa-bisa. Ini titipan PR ya Kak Bosman ya. Karena katanya ketua komisi kan. Iya. Oke, waktu kita memang 35 menit. Tapi boleh nggak saya titip? Ada bahan. Saya tadi kasih, udah diteruskan. Itu di kelompok tolong dilihat. Tolong dilihat di kelompok. Saya kasih tiga hal yang harus didiskusikan. Yang pertama dari bahan kasar kita hari ini. Yang pertama saya ingin teman-teman mempercakapkan. Sebenarnya yang harus yang hadir di gereja itu apa? Sekolah minggu dengan konsep pembinaan atau ibadah komisi anak tentu dengan konsep ibadah yang ceria. Berikan penjelasannya. Yang kedua, aturan apa yang sebaiknya ada di dalam ruang sekolah minggu atau ruang ibadah anak? Buatkan contoh aturan yang menyenangkan berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu itu dia. Buatkan aturannya supaya orang yang masuk ke ruang ibadah itu tahu menghargai event yang mungkin beda keyakinan. Yang ketiga, bagaimana pandangan kelompok jika ibadah minggu juga terintegrasi dengan ibadah anak di sekolah minggu. Saya membayangkan tentang gini, ibadah hari minggu, anak-anak semua ada di dalam. Lalu mereka menerima waktu salam. Lalu mereka pada saat mau, memang kalau di gereja besar agak susah ya. Pada saat mau pelayanan firman, baru anak-anak dibawa ke kelasnya masing-masing. Ini kalau gereja kecil bisa sih. Tapi kalau di gereja besar agak sulit memang. Tapi idealnya harusnya itu. Nah, kalau tidak, maka bagaimana pandangan kelompok jika ibadah minggu juga terintegrasi dengan ibadah anak atau sekolah minggu? Berikan saran untuk pelaksanaan ibadah intergenerasi. Boleh nggak itu dibahas di kelompok saat lagi rehat? Nanti sebelum saya masuk sesi yang kedua, kita diskusi sedikit, ngambil waktu boleh ya Kak Bosman ya? Soalnya asik banget tadi kita diskusi ini. Ternyata 5 menit. 5 menit lagi doa, ada janji. Baik, Kakak masih ada? Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak boleh, waktunya habis. Baik, terima kasih Kakak. Jadi kita semua, saya jujurin sedikit ya Kak. Pada waktu saya persiapan, saya sebagai pendeta saya merasa ampun Tuhan Yesus. Ternyata kami salah. Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Berkaitan dengan pendidikan anak-anak sekarang ini dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik. Gereja harus mengambil waktunya. Sekarang yang Kak Bosman nggak entar-entar. Saya sih lebih setuju kalau teman-teman mau kayak model Robert Rates. Jadi kita ibadah, habis ibadah kita beri slot setengah jam untuk mereka kita didik dalam bentuk mereka mau beraktivitas apapun, tapi ada dalam dialog, tapi ibadah selesai. Itu saja kakak-kakak, semoga Tuhan semakin memberkati kakak-kakak menjadi guru-guru sekolah minggu yang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat dan kaya.